Majelis Jemaat GKP Jemaat Jatiranggon mengucapkan selamat hari Minggu, selamat mengikuti kebaktian online pada minggu ini. Kebaktian online minggu hari ini, Minggu 7 Februari 2021, akan dilayani oleh pelayan firman, Pendeta Debbie Wardianti SSI, organis Bapak Ferdian Immanuel, pemandu pujian Ibu Kris Wahyuning Tias, dan Ibu Yurika Ferdian, operator multimedia Bapak Lukas Tobing, Bapak Ferry Noron, Saudara Nando, dan Bapak Alexander Lekalete. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Kebaktian kategorial secara daring atau online, kebaktian rumah tangga secara online pada hari Rabu 10 Februari 2021 akan dilayani oleh Penatua Heri Kristianto dan didampingi oleh Penatua Laudia Sakti Bayin sebagai liturgos. Adapun untuk link Zoom akan diinformasikan melalui grup WhatsApp wilayah masing-masing. Warta kegiatan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 31 Januari 2021 sampai 7 Februari 2021. Tuhan memberkati. Pelayanan pastoral dan perkunjungan. Dalam rangka mengoptimalisasi pelayanan di masa pandemi COVID-19, Majelis Jemaat akan melakukan kunjungan rutin secara online, video call, Zoom, dan lain-lain kepada anggota jemaat pada setiap hari Selasa dan Kamis. Bagi anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan pastoral, konseling pastoral, atau pelayanan lainnya, dapat menghubungi Majelis Jemaat wilayah atau pendeta jemaat. Diakonia, prelek, diberitahukan kepada jemaat yang ingin memberikan dukungan untuk diakonia dapat disampaikan melalui pengurus wilayah, majelis koordinator wilayah, dan atau melalui bendahara jemaat. Renungan Sahabat, telah terbit Renungan Sahabat edisi Januari-Februari 2021, adapun biaya pengganti ongkos cetak sebesar 15.000 per buku. Bagi anggota jemaat yang berminat dapat menghubungi majelis jemaat atau majelis koordinator wilayah masing-masing. Kelas katekesasi reguler. Bagi calon peserta katekesasi yang telah mengembalikan formulir untuk persiapan dan pembukaan katekesasi akan dimulai pada hari ini, Minggu 7 Februari 2021, pukul 11 waktu Indonesia Barat melalui Zoom, dan link akan diinformasikan kemudian melalui WhatsApp Group. Buku Tata Gereja PPTG 2020. Telah terbit buku Tata Gereja dan PPTG GKP tahun 2020. Bagi anggota jemaat yang ingin memilikinya dapat menghubungi majelis jemaat atau majelis koordinator wilayah dengan mengganti ongkos cetak sebesar 20.000. Selanjutnya, alat-alat multimedia sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terus meningkat, sehingga kebaktian-kebaktian yang masih bersifat online dan ataupun bila ada kebaktian onsite, masih akan adanya pembatasan sampai dengan jangka waktu yang belum ditentukan, maka Majelis Jemaat menilai perlu adanya sarana dan prasarana untuk kebaktian online dan live streaming yang harus disediakan oleh gereja, yang antara lain software dan edit streaming kebaktian, laptop multimedia, monitor komputer, televisi LED, USB, hubdock, modem dan kartu SIM card, mic wireless, mixer mini lengkap dengan sound card, kabel HDMI, USB power dan lain-lain, kamera digital, handycam, tripod. Bagi Bapak Ibu anggota jemaat yang tergerak untuk mendukung program pengadaan alat-alat tersebut di atas, dan untuk mengetahui detail spesifikasinya dapat menghubungi majelis jemaat dengan Bapak Lukas F. Tobing atau Bapak Alexander Lekalete. Ucapan terima kasih.
Majelis Jemaat dan Jemaat GKP Jemaat Jatiranggon mengucapkan terima kasih kepada Bapak Junaidi Baiin atas donaturnya berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah untuk mendukung sarana dan prasarana multimedia dan live streaming di GKP Jemaat Jatiranggon. Tuhan memberkati. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami sampaikan minggu hari ini. Kami tetap mengimbau untuk tetap tenang dan menjaga kondisi kesehatan kita semua. Warta jemaat ini beserta laporan keuangan dapat dilihat melalui WhatsApp grup wilayah masing-masing atau dapat menghubungi Majelis Jemaat GKP Jemaat Jatiranggon. Tuhan memberkati. Saya undang Bapak Ibu dan jemaat untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian dari NKB 5 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini dengan satu keyakinan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, nas pembimbing yang akan menghantarkan kita memasuki kebaktian pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Begini
Mari kita bersatu hati di dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, sungguh kami mengucap syukur kepadamu atas cinta kasih dan juga pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami untuk dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Dan di dalam ungkapan syukur itu pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang memberi diri untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami harus berbeda tempat dan jarak, tetapi kami menyadari dan meyakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, memimpin kami di dalam kebaktian ini dari awal hingga akhirnya nanti. Oleh karena itu ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat terfokus hanya kepada Tuhan saja, sehingga apa yang kami lakukan pada saat ini adalah ungkapan syukur kami, dan semua itu hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami serahkan ya Tuhan kebaktian kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum Allah pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, jikalau kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, yang kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati dan saat teduh. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Hidupku
Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Tiba saatnya kita memuji Tuhan lewat pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 147 ayat 1 sampai yang ke-11. Haleluya, sungguh bermazmur, bagi Allah kita itu baik. Tuhan membangun Yerusalem. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan. Dia yang memberi makanan kepada hewan. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu, kita menyanyi Kidung Jemaat 48. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kembali pada saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur akan pimpinan Tuhan di dalam kebaktian kami saat ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang sekiranya dapat memberikan kekuatan bagi kami, dapat memberikan pengertian yang baik agar kami diberikan kekuatan dan hikmat untuk dapat memberlakukan semuanya itu di dalam kehidupan keseharian kami. Hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya sebagai manusia, biarlah oleh Roh-Mu yang kudus sajalah yang mengurapinya, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut dan bibirnya, semuanya itu berasal daripada Tuhan, dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan saja. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab di dalam kebaktian kita pada saat ini diambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-31. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua binatang itu,
dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukan di dalam kehidupannya hari demi hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi. Saudara-saudaraku, berbahagialah dan bersyukurlah apabila kita pada saat ini masih merasakan era yang dikenal dengan new normal. Berarti kita menjadi bagian dari orang-orang yang menerima mujizat Tuhan karena survive, karena bisa bertahan dari pandemi COVID-19 yang muncul sejak Desember 2019 lalu di Wuhan. Saudara-saudaraku, dalam sebuah dialog yang berjudul Ngobrol Bareng Penyintas COVID-19, Bring Back the Christmas Spirit tahun 2020 yang lalu, ada salah seorang penyintas COVID-19 yang bernama Ronald Sitanggang. Bapak Ibu Saudara, dia menyatakan dirinya sempat koma selama 2 pekan setelah dia dilarikan ke rumah sakit di hari ketiga sejak gejala fisik COVID-19 muncul. Dia mengalami keadaan koma selama 2 minggu dan sudah dipasang ventilator oleh dokter anestesi. Bahkan menurut kesaksiannya Bapak Ibu Saudara, waktu itu dia sudah dikasih morfin. Pihak rumah sakit pun menyatakan bahwa dia berada dalam kondisi kritis dan bahkan peluang hidupnya hanya tinggal 5%. Saudara-saudara, dia mengaku melewati perjalanan spiritual di masa-masa perawatannya. Kasih dan mujizat Tuhan nyata dalam hidupnya. Ia percaya bahwa pengalaman imannya adalah perjumpaan dengan Tuhan yang membuatnya mengalami kesembuhan. Allah berkarya di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, bagaimana Allah berkarya secara luar biasa dalam dinamika kehidupan orang beriman, itu pun ditemukan di dalam bacaan kita pada saat ini. Kitab suci menunjukkan karya Allah kepada bangsa Israel melalui kesaksian Nabi Yesaya. Bapak Ibu Saudara, Allah hadir, Allah turut campur tangan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Yang pada saat itu mereka diperhadapkan pada penderitaan, kekhawatiran, pengharapan, dan juga berbagai peristiwa kehidupan. Janji keselamatan yang diberitakan di dalam Yesaya 40 ini adalah masa-masa akhir umat Israel di dalam pembuangan, saudara-saudara. Dan melalui kitab Yesaya, firman Tuhan ingin menyadarkan umat Israel untuk melihat kembali pengalaman hidup mereka. Kejatuhan mereka ke pembuangan bukanlah karena kegagalan mereka sebagai suatu bangsa, dan bukan pula suatu kehebatan dari bangsa Babel. Tetapi semuanya itu ada pada kuasa kendali Tuhan. Kejatuhan umat Israel ke dalam pembuangan adalah konsekuensi atas dosa umat kepada Allah. Maka sekarang pun janji keselamatan yang Tuhan janjikan kepada mereka bukan juga karena usaha dan kekuatan mereka. Tetapi semuanya adalah karena karya keselamatan Tuhan yang mengasihi umatnya. Saudara-saudara, gambaran akan Allah yang penuh kuasa dan berdaulat penuh atas ciptaannya dapat kita jumpai di dalam pembacaan kita saat ini.
Digambarkan saudara-saudaraku oleh Nabi Yesaya, Allah lah yang meletakkan dasar bumi. Dialah yang bertahta atas bulatan bumi, yang menciptakan bintang di langit, dan juga menciptakan kehidupan di bumi ini dari ujung ke ujung. Jikalau Nabi Yesaya menggambarkan Allah yang berkuasa menciptakan langit, bumi, bintang, dan segala isi dunia ini, maka apalah artinya manusia dengan segala kehidupannya dan semua hal yang terjadi di dunia ini bagi Allah yang Maha Kuasa itu? Tentu tidak ada hal yang mustahil bagi Allah karena kemahakuasaannya, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi jikalau Allah berkehendak. Kita manusia hanya mengikuti saja, Bapak Ibu Saudaraku, kehendak Allah. Manusia tidak mungkin dapat mengatur Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan di dunia ini. Apapun yang dialami manusia, diinginkan atau tidak, Allah memiliki wewenang serta kuasa untuk turut campur tangan dalam kehidupan manusia. Janji keselamatan kepada umat Israel ini menyadarkan bahwa seberat apapun penderitaan yang mereka alami pada saat itu, ada yang berkuasa di atas segalanya. Ada kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan Tuhan semesta alam. Tidak ada gunanya untuk bersungut-sungut atas apa yang terjadi selain penyerahan diri yang total kepadanya. Sebagaimana kesungguhan umat mau menyerahkan hidupnya dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang selalu hadir, maka kekuatan daripada Allah itu akan menyertai kehidupan umatnya yang lelah, lesu, dan tidak berdaya, namun tetap menanti-nantikan di dalam harap kepada Allah. Saudara-saudara, Allah di masa kini adalah Allah yang sama seperti di zaman pembuangan, yang tetap memberikan kekuatan dan semangat kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar itu mewujud hadir melalui kita sebagai gereja pada saat ini. Oleh karena itu, sebagai gereja kita perlu melakukan tindakan aktif untuk melihat fenomena di sekitar kita, bahkan turut berbela rasa dengan sesama yang menderita. Saudara-saudara, saat ini kita masih diperhadapkan pada situasi yang memprihatinkan. Dunia kita mengalami pandemi COVID-19. Bangsa kita mengalami bencana non-alam dan bencana alam. Lalu bagaimana reaksi dan tindakan kita sebagai gereja di dalam menyikapi hal ini? Tentu sebagai gereja kita pun terdampak. Namun apakah kemudian kita hanya pasrah dan tidak mau bertindak, berbela rasa dengan saudara-saudara kita? Mungkin iya saudaraku, kita juga lelah. Mungkin iya kita juga tidak berdaya. Tetapi kita juga harus ingat bahwa Allah memberikan kita kekuatan yang juga kemudian memungkinkan kita untuk menjadi penolong bagi saudara-saudara kita yang menderita. Mereka yang terdampak pandemi COVID-19 misalnya. Bahkan bisa diperluas lagi, bukan hanya mereka yang terdampak COVID-19, tetapi saudara-saudara kita yang pada saat ini menjadi korban banjir, korban bencana alam, tanah longsor, erupsi gunung berapi, bahkan juga saudara-saudara kita yang menjadi korban ketidakadilan, para perempuan, anak-anak, buruh, bahkan setiap orang yang didiskriminasikan dengan beragam alasan, misalnya warna kulit, suku, bahkan juga orientasi gendernya, yang kadang-kadang kita memiliki stigma buruk terhadap LGBTQ. Sebagai gereja, saudara-saudara, kita harus kembali pada jati diri kita, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan atas dasar itulah kita menyalurkan bantuan untuk usaha menolong saudara-saudara kita yang ditimpa musibah tersebut. Dan biarlah semangat, sukacita, dan berkat yang kita terima dari kemurahan Tuhan dapat kita salurkan juga, supaya dirasakan oleh saudara-saudara kita yang menderita, agar mereka kembali kuat, agar mereka kembali memiliki semangat, agar mereka bangkit untuk menjalankan kehidupan, seraya terus berdoa bagi para korban dan usaha-usaha untuk memulihkan keadaan menjadi lebih baik. Akhirnya saudara-saudaraku, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Masa depan kita tetap terbuka lebar dan tidak akan tertutup. Sebagaimana Dia telah merangkul dan menciptakan ketahanan yang kuat pada masa lampau, demikian juga sekarang dan yang akan datang. Kehidupan ke depan tidak ada yang tahu. Saat ini kita bisa sehat, kuat, dan gagah. Esok hari kita tidak tahu, bisa saja kita sakit. Saat ini kita merasa diberkati dengan status sosial ekonomi yang baik, akan tetapi lusa kita tidak bisa tahu apakah situasi ekonomi akan tetap baik
atau mengalami krisis. Maka mari saudara-saudara sebagai gereja, kita belajar untuk tetap setia akan tugas panggilan kita, serta mengkonsentrasikan diri terhadap pelayanan, berbela rasa dengan sesama yang menderita, merendahkan diri di hadapan Dia, dan semuanya mengarah kepada Yesus Kristus yang memberi tugas untuk menolong sesama. Ketika kita berusaha mengimani akan campur tangan Allah, niscaya saudara-saudaraku, kita akan diberikan kekuatan dan berkat. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan saudara. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diundang berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ibalah saatnya kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Namun terlebih dahulu dengarlah nats yang sebagai pengantar persembahan yang terambil dari Roma 12 ayat pertama. Demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan mengiringi persembahan dengan menyanyikan lagu dari NKB 181A ayat 1, 4, dan 5. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan yang pemurah, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat dan di akhir doa kita akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas cinta kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa di dalam kebaktian kami pada saat ini kami boleh merasakan pimpinan Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa di dalam situasi apapun di dalam kehidupan kami tetap memiliki pengharapan. Ada janji keselamatan yang dinyatakan bahwa Allah kami lebih besar, lebih kuat daripada segala persoalan kehidupan yang kami alami. Oleh karena itu kami diajak ya Tuhan untuk tetap terus berharap hanya kepada Tuhan dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Dan kami yakin bahwa ketika kami lemah dan tidak berdaya, maka Tuhan akan memberikan kelegaan dan kekuatan bagi kami untuk bangkit, untuk semangat menjalani hari-hari kehidupan ini. Bahkan di dalam semuanya itu ya Tuhan, cinta kasih dan kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami itu mewujud juga di dalam perbuatan kami, untuk juga berbela rasa kepada sesama kami yang menderita, saudara-saudara kami yang membutuhkan. Sehingga sebagai gereja kami mampu untuk dapat menjadi berkat, untuk mampu mengasihi sesama kami sebagai wujud kami mengasihi Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Agar sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan kami juga mampu untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami umat-Mu bersatu hati di dalam doa, kami hendak saling menopang. Secara khusus ya Tuhan kami teringat akan saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit, di dalam proses pemulihan dan lemah fisik bagi orang tua kami para lansia. Kami hendak berdoa untuk Ibu Yongyani, Oma Marcerobot, Oma Siti Romlah, Ibu Enci Sutarsi, Oma Rusmiati Anirun, Bapak Rahmat Noron, Opa Yonatan Werata, Ibu Yuwanita Noron, Ibu Lili Rahmadi, Ibu Komalasari, Bapak RB Budiono, Bapak Junaidi Tibin, Bapak Simon Siswantio, Opa Lingga Anirun, Ibu Endang Korputi, Bapak Romi Mohtar, Oma Asmiati Baidan, Ibu Isnarti, Ibu Meriati, Ibu Diah, Saudara Kensel Peking, dan Bapak Heri Kristianto. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang juga sedang berada dalam kelemahan fisik yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami yakin dan percaya oleh kuasa dan perkenanan Tuhan sajalah, maka kesehatan, pemulihan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan juga kiranya memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, sukacita, damai sejahtera, umur yang panjang. Dan setiap pergumulan apapun yang menimpa kehidupan mereka, biarlah Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya, sehingga mereka senantiasa terus bersyukur akan kasih dan kebaikan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi orang tua kami para lansia. Di dalam usia lanjut mereka, di dalam keterbatasan fisik mereka, kami percaya bahwa iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan senantiasa Tuhan kuatkan. Sehingga ya Tuhan, Engkau memberikan penghiburan, sukacita bagi orang tua kami. Bahkan di dalam masa tuanya, agar mereka juga dapat menjadi teladan iman di dalam kehidupan kami yang masih muda. Kami menyerahkan orang tua terkasih kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi anggota jemaat Tuhan, para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Di dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan yang terus senantiasa memelihara mereka. Tuhan yang menyatakan kasih kepada mereka. Bahkan Tuhan juga yang memberkati mereka. Ya Tuhan, seluruh anggota jemaat Tuhan di dalam segala keberadaan mereka, di dalam pergumulan mereka, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mereka yang bergumul di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, pendidikan, bahkan di dalam kehidupan bermasyarakat, pelayanan, Tuhan jugalah kiranya yang memberkati, Tuhan jugalah kiranya yang mendampingi, bahkan menolong mereka melewati semuanya itu. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jatiranggon. Secara khusus kami berdoa bagi majelis jemaat, pengurus komisi, pengawas perbendaharaan jemaat, bahkan setiap orang yang ikut ambil bagian di dalam kebaktian. Bahkan juga kami berdoa bagi pelayanan di bidang pendidikan, PAUD,
Tunas Pasundan, begitupun juga para guru, KPS, komite yang ikut ambil bagian di dalam setiap pelayanan di gerejamu ini. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kekuatan dan hikmat, bahkan menopang mereka dengan kesehatan dan kekuatan, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh kesetiaan dan sukacita demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Bapa, bangsa dan negara kami dengan berbagai situasi dan kondisi yang memprihatinkan pada saat ini, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami juga senantiasa terus menolong, secara khusus saudara-saudara kami yang menjadi korban, baik korban bencana alam maupun korban non-bencana, yaitu tidak terdampak COVID-19. Saudara-saudara kami yang harus menjadi korban gempa bumi, erupsi Gunung Merapi, tanah longsor, banjir, kiranya Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan juga turut merasakan apa yang mereka rasakan ketika mereka harus kehilangan saudara, harta benda, keluarga. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan. Dan ajarlah kami sebagai orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, agar kami juga mampu untuk mendoakan mereka, bahkan kami dapat menolong mereka dengan kemampuan yang kami miliki, agar kami dapat meringankan beban dan penderitaan mereka. Kami menyerahkan para pemimpin kami, pemerintahan kami dari tingkat tertinggi sampai yang terendah, pusat dan daerah, agar mereka juga diberikan kekuatan hikmat di dalam mereka menyikapi setiap bencana yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Biarlah hikmat daripada Tuhan yang memampukan mereka, agar mereka dapat mengatasi berbagai persoalan ini dengan kasih dan kekuatan daripada Tuhan saja. Sehingga pada akhirnya kami meyakini ya Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa dan negara kami, baik ketika korban juga dapat diberikan penghiburan, terjadi pemulihan, terjadi semangat untuk melanjutkan kehidupan mereka, terlebih juga bagi pemerintah di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga ya Tuhan, apa yang kami harapkan bagi bangsa dan negara ini, boleh Tuhan nyatakan melalui lawatan daripada Tuhan saja. Kami berdoa ya Tuhan, bagi pandemi COVID-19 ini, agar semuanya ini juga boleh segera berlalu. Dengan adanya vaksin, kami juga boleh menerima semua tanpa terkecuali. Bahkan juga ya Tuhan, kami tetap terus menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Dan kami percaya bahwa ketika kami disiplin untuk menerapkan itu semua, maka semuanya ini juga akan segera berlalu. Oleh karena itu, berikan kami hikmat untuk dapat melakukan yang terbaik. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah Engkau saja yang terus memelihara kami. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami senantiasa terus layak di hadapan Tuhan, agar kami mampu untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Masih ada begitu banyak doa yang ingin kami sampaikan, tetapi Tuhan lebih mengetahui apa yang tidak kami sampaikan pada saat ini, bahkan yang tidak terpikirkan oleh kami sekalipun, Tuhan akan sediakan bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa, dengarkanlah seruan kami, dengarkanlah ungkapan syukur kami, sehingga doa kami yang tidak sempurna ini akan disempurnakan melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk memohon berkat darinya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara kini dan selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Allah, duniaku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, duniaku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Seems like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Seems like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy. Lead